Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika pada materi pecahan desimal. Selamat belajar. Kali ini kita akan belajar konsep dasar bilangan desimal. Misalnya ada suatu bilangan yaitu 123. 1 adalah ratusan, 2 adalah puluhan, dan 3 adalah satuan. Nah, sampai saat ini kita tahu kalau satuan adalah unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tetapi setelah kita belajar pecahan, sebenarnya masih ada unit yang lebih kecil dari satuan. Apa ya unit yang lebih kecil dari satuan? Oke, sebelumnya kita akan perhatikan nilai tempat pada bilangan. Mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan. Nah, itu kan kelipatan 10 ya kan? Nah, karena ada yang lebih kecil dari satuan, kita kira-kira nih. Kalau 100 sebelumnya itu 10, 10 sebelumnya itu 1. Nah, 1 itu sebelumnya itu 1/10. Sebelumnya lagi ada 1/100, kemudian 1/1000 dan seterusnya. Jadi, setelah satuan ada pecahan yang penyebutnya itu kelipatan 10. Mulai dari 1/10, 1/100, 1/1000 dan seterusnya. Nah, misalnya ada bilangan 123,654. Kita sudah tahu tadi kalau 1 itu ratusan, 2 itu puluhan, dan 3 itu satuan. Nah, setelah itu ada tanda koma nih. Nah, tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Gunanya adalah untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma dan pecahannya yang ada di sebelah kanan koma. Kemudian setelah koma itu kan ada angka 6. Angka 6 ini posisinya itu 1/10. Sedang angka 5 posisinya 1/100 dan angka 4 posisinya di 1/1000. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu bahwa pecahan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Nah, ini anak-anak harus semua pahami, terutama nilai tempat dari suatu bilangannya, seperti yang Ibu Guru jelaskan tadi. Kenapa? Karena ketika kita pahami ini, mengubah desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya itu sangat mudah. Misalnya ada soal 0,3, 2,75, 3,745. Kita akan mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Pertama 0,3. Kita lihat 0 adalah nilai satuan dan 3 posisinya 1/10. Nah, karena angka paling kanan itu 1/10, berarti penyebutnya 10. Dan untuk pembilangnya tinggal kita pindahkan saja angka 3-nya. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Selanjutnya kita perhatikan 2,75. 2 itu satuan, 7 itu 1/10, dan 5 itu 1/100. Karena paling kanan itu 1/100-an, maka penyebutnya adalah 100. Dan pembilangnya kita salin saja angkanya 275. Jadi bentuk pecahan biasa dari 2,75 adalah 275/100. Oke, kita lanjutkan yang terakhir 3,745. 3 adalah satuan, 7 itu 1/10-an, 4 itu 1/100-an, dan 5 itu 1/1000-an. Karena angka yang paling kanan adalah 1/1000-an, maka penyebutnya adalah 1000. Dan pembilangnya tinggal kita salin saja, 3745. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3745/1000. Untuk mempermudah kalian mengingatnya, sekarang perhatikan. Kalau ada satu angka di belakang koma, maka pecahannya 1/10. Kalau ada angka 2 di belakang koma, maka 1/100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, maka 1/1000.
Oke, itu tadi mengubah dari desimal ke pecahan biasa. Bagaimana mengubah pecahan biasa ke desimal ya? Ibu guru ada contoh soal nih. 3/10 dan 217/100. Pertama, 3/10. Kita lihat penyebutnya 1/10. Maka jawabannya nanti ada satu angka di belakang koma. Biar jelas, kita tulis dulu polanya. Koma, titik, titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya yaitu 3. Lalu, angka yang di depan koma tidak ada nih. Jadi, di depan koma kita tulis angka 0. Maka hasilnya 0,3. Jadi, bentuk desimal dari 3/10 adalah 0,3. Kita lanjut yang terakhir, 217/100. Nah, ini kan per 100. Berarti ada dua angka di belakang koma. Kita buat polanya koma, titik, 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 titik. Kemudian kita lihat pembilangnya. Kemudian kita tulis dari angka yang paling kanan dulu ya, yaitu 7, 1, dan 2. Nah, jawabannya 2,17. Demikian penjelasan tentang pecahan desimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.